Namaku Jaya. Aku masuk pondok bukan karena keinginanku sendiri. Semua ini karena orang tuaku. Katanya, biar aku jadi anak yang soleh, biar hidupku penuh dengan berkah. Tapi jujur saja, aku gak suka. Aku gak pernah bercita-cita jadi ustadz. Aku cuma ingin sukses, ingin kaya, dan ingin hidup enak. Lalu kenapa aku harus duduk di sini? Kenapa harus menghafal kitab-kitab yang tebal yang isinya hukum halal dan haram dan doa-doa? Apakah semua itu bikin aku sukses di dunia? Menurutku, ilmu agama tidak menjamin apa-apa. Tidak bisa bikin orang kaya, tidak bisa bikin orang terkenal. Kadang aku berpikir, apakah aku harus terus bertahan di sini atau kabur saja dari pondok? Di tengah sunyi ada cahaya. Kita apa kah? Bayan nih. Kita jalani satu tujuan mencetak generasi. Pondok pesantren tempat kita berbakti. Jadi gini nih, saya mempunyai skripsi masanya. Sempat saya catat tadi malam. Itu gini, Pak Joko adalah pegawai yang bekerja di salah satu perusahaan ternama di negara Indonesia, yang mana bos perusahaan tersebut non-muslim dan kurang bertoleransi dengan pegawainya yang beragama Islam. Sehingga ketika bulan puasa, bosnya menyuruh Pak Joko agar membatalkan puasanya. Jika tidak, maka Pak Joko akan diturunkan dari jabatannya. Yang saya tanyakan, apakah Pak Joko boleh membatalkan puasanya? Nah, ini cocok buat Basul Masail sebut Baitul Solihin genggo. Kenapa sih? Mereka rajin banget ya. Baca kitab tebal, ngafal istilah Arab yang bikin pusing. Emang semua itu gunanya apa ya? Mending tidur. Ngapain bengong? Emangnya kitab kamu gak dibuka? Apa sih, Fik? Ilmu kayak gitu tuh gak bikin kita kaya. Orang sukses tuh karena bisnis, bukan karena hafalan. Emangnya kamu yakin? Coba deh buka bab muamalah di kitab fikih. Pasti kamu akan kaget. Ya Fab, daripada kalian cuma ngomong sendiri, mungkin yang jadi Rois maju. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubil jum'ati lan utawe piro-piro syarat wajib Jumat iku sab'atu asya'a ono pitu piro-piro macem. Rupane al-islamu Islam, wal bulugu lan baligh, wal aqlu lan berakal, wal hurriyatu lan merdeka, wad dzukuriyatu lan anduweni sifat lanang, wasihatu lan sah, wal istitanu lan omah. Nah, jadi syarat wajibnya Jumat itu ada 7. Yang pertama apa? Yang pertama itu Islam. Kemudian yang kedua itu orangnya itu harus Islam dan baligh. Nah, setelah baligh, orang itu harus berakal dan merdeka. Nah, salah satunya juga harus laki-laki. Jadi yang diwajibkan sholat Jumat itu laki-laki saja, bukan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Safi rahimallahu ta'ala, man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan juga barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan dua-duanya,
dunia dan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Ungkapan ini menegaskan bahwa ilmu adalah kunci untuk dalam meraih kebaikan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, ilmu untuk urusan dunia. Segala urusan dunia tidak mungkin berjalan tanpa ilmu. Untuk berdagang, bertani, bekerja, bahkan sekedar berinteraksi sosial, semuanya membutuhkan pengetahuan. Orang yang berilmu akan lebih terarah dalam usaha dan tidak mudah tertipu, serta mampu memanfaatkan potensi dunia dengan baik dan benar. Yang kedua, ilmu untuk urusan akhirat. Amal ibadah tidak akan benar tanpa ilmu. Salat, puasa, zakat, haji, bahkan semua ibadah, semuanya membutuhkan pemahaman agar sesuai dengan syariat. Dengan ilmu, ibadah menjadi sah dan diterima Allah, serta seorang bisa menjaga dirinya dari kesalahan yang merugikan di akhirat. Yang nomor tiga, ilmu sebagai bekal keduanya, dunia maupun di akhirat. Bukan dua hal yang terpisah. Islam mengajarkan keseimbangan mencari rezeki yang halal dengan ilmu sekaligus menjadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada yang terdekat. Siapa yang terdekat? Allah. Maka beruntunglah kalian yang menjadi santri Pondok Baitus Sholihin Genggong ini, karena disinilah kalian ditimpa dengan ilmu dunia sekaligus ilmu akhirat. Di sini kalian tidak hanya belajar membaca kitab kuning, tapi juga belajar hidup. Pesantren adalah ladang yang menyiapkan kalian untuk menjadi manusia yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri, masyarakat, dan maupun agama. Pak Amin ada lagi. Sembunyi. Untung saya pernah belajar balap ke Cristiano Ronaldo. Ronaldo itu bukan pembalap, tapi pemain basket. Kalau nggak tahu, nggak usah ngasih tahu orang. Ronaldo itu bukan pemain basket, tapi tentara. Sudah. Kalau begini terus, kapan selesainya? Intinya, jawaban kalian di sini ini salah semua. Emang kamu tahu pembalap yang asli itu siapa? Menurut saya, pembalap yang asli itu adalah Lionel Messi. Ini ada apa kok rame-rame? Ini Ustaz, Pak Amin sudah dibilangin gak boleh jualan di sini, tapi aja masih makan. Oh, Pak Amin. Ini ya, Pak. Kami udah berapa kalinya melarang sampean jualan di pondok. Kalau nyari rezeki itu yang berkah, udah beli aja, Pak. Baik, hari ini kita lanjutkan bab muamalah, bab jual beli tentang utang piutang dan juga bisnis di dalam Islam. Anak-anak, ketahuilah, di dalam kitab fikih bab muamalah ini bukan sekedar teori. Semua transaksi bisnis ada syaratnya. Kalau melanggar bisa haram, bisa dolim. Tapi kalau sesuai syariat, itu insya Allah bisa berkah. Coba aja ya, kamu kan suka bisnis. Umpamanya ada orang minjem 1 juta, terus dikembalikannya 1.200.000. Itu gimana? Halal atau haram? Halal, Tat. Kan untung, Ustaz. Jaya, itu namanya riba, haram. Boleh untung, tapi harus dengan akad jual beli yang jelas. Nah, inilah kenapa ilmu agama itu penting, supaya kita itu tidak salah langkah. Jai, sini Jai. Kamu paham nggak apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi? Intinya ilmu itu, ilmu agama bukan cuma mengajarkan kita tentang ibadah, tapi ilmu agama juga mengajarkan kita dengan transaksi yang benar. Saya duluan nih, Fik. Ya. Pesan ayah yang selalu ku ingat dikala mau berangkat. Ibu pun tak terlupakan jua membantu dalam
bermacam foya-foya, sedangkan kita ke pesantren Zainul Hasan. Datang dari rumah untuk apa? Ku menangis meratapi sedih, menyesali diri. Tat, lihat deh Jaya itu. Kayaknya dia lagi merenung. Yuk kita samperin. Yuk. Seharusnya yang terpancang dalam hati ini belajar Loh, tumben kamu belajar malam-malam. Selama ini aku salah, Fik. Kukira ilmu agama gak ada hubungannya sama dunia. Ternyata bisnis juga ada ilmunya, Fik, dalam fikih. Kalau kita salah, kita dosa, Fik. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga. Ilmu itu cahaya, Jai. Tanpa ilmu kita bisa buta. Jai, Fik, ingatlah, sukses tanpa ilmu agama itu bisa menjerumuskan kita. Tapi kalau kita punya ilmu, insya Allah dunia dapat, akhirat pun kita selamat. Itulah pentingnya ilmu. walau hanya dalam hati.